Ini kita agak jarang juga bahas emiten ini. Cuma kalau my friends perhatiin, tadi pagi itu ada informasi mengenai kuasi reorganisasi Bumi Resources ya. Jadi kalau my friends tanya kuasi reorganisasi itu apa sih, berdasarkan penjelasan berdasarkan dari informasi atau mungkin dari peraturan OJK, kalau my friends cek, kuasi reorganisasi itu adalah menghilangkan saldo defisit yang ada di ekuitas perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus repot-repot gitu loh dia hapus? Ya udahlah, biarin aja, taruh aja di ekuitasnya. Enggak, my friends, karena dengan dihapus saldo defisit tersebut, satu, emiten berpotensi membagikan dividen. Yang kedua, secara neracanya akan lebih clean, itu akan lebih bagus ketika nanti mereka mau cari pendanaan dan yang lainnya. Jadi bisa dikatakan ketika nanti memang sudah disetujui dan memang bisa melakukan kuasi reorganisasi ini, seharusnya impact-nya bisa positif. Tapi saya mau kasih lihat dulu. Nah, yang pertama, persyaratan itu apa sih untuk melakukan kuasi reorganisasi? Nah, ini my friend bisa cek ya. Bahwa yang pertama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi keuangan, ini udah pasti. Jadi kalau misalnya nggak sesuai, pasti tidak bisa dijalankan nih kuasi reorganisasinya. Terus kalau my friends perhatikan juga, terdapat saldo laba negatif yang material dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit selama 3 tahun terakhir. Jadi memang kalau misalnya my friends cek, saldo laba negatif itu dianggap material jika nilai absolut saldo laba negatif tersebut lebih dari 60% dari modal disetor atau 10 kali dari rata-rata laba tahun berjalan selama 3 tahun terakhir. Dan poin ketiga, ini kalau nanti my friend bisa cek, di mana disebutkan bahwa memiliki prospek yang baik dibuktikan dengan adanya laba usaha atau laba operasional dan laba tahun berjalan dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit selama 3 tahun terakhir secara berturut-turut dan dalam laporan keuangan yang diaudit yang digunakan sebagai dasar pelaksanakan kuasi organisasi. Jadi kalau misalnya tadi saya coba cek, kan karena dibilang persyaratan 3 tahun terakhir ya, ini kalau misalnya dilihat labanya Bumi Resources selama 3 tahun terakhir itu positif ya. Jadi memang secara keseluruhan itu memenuhi persyaratan yang memang ada di POJK. Nah, kalau my friends cek juga sebenarnya mengenai kuasi reorganisasi ini seharusnya dilakukan itu tahun lalu. Tapi ternyata ada beberapa hal antara dari sisi manajemen Bumi dan juga dari sisi regulator, ada beberapa hal yang mungkin berbeda dari sisi pandangannya sehingga harus mundur ya. Jadi baru diajukan lagi saat ini. Jadi ini mundurnya hampir setahun ya my friends ya. Jadi kalau misalnya dilihat apa sih imbasnya, saya akan ulang lagi. Yang jelas dengan melihat keadaan sekarang sebenarnya Bumi Resources itu secara kinerja bisa dikatakan kecenderungannya momentumnya itu positif. Dengan adanya kuasi reorganisasi memungkinkan si Bumi ini untuk melakukan pembayaran dividen dan juga ekspansi yang lebih agresif lagi karena dari sisi struktur neracanya akan lebih clean atau lebih bersih. Terus juga risikonya apa? Risikonya adalah ketika nanti setelah RUPS, kalau nanti ada perbedaan pendapat lagi dari sisi regulator, itu yang mungkin akan membuat kuasi reorganisasi ini bisa mundur lagi atau dibatalkan ya Mas. Itu harapannya tidak terjadi lagi karena seharusnya sudah sesuai dengan apa yang diminta sama OJK. Jadi berita ini seharusnya bisa menjadi salah satu sentimen yang positif buat Bumi Resources. Itu mungkin dari saya Yuli. Untuk SMA saham Bumi saya kembalikan lagi ke Yuli. Oke, terima kasih Pak Fat atas ulasan topik kita pada pagi hari ini ya. Tadi ada informasi, my friends, SCMA akan RUPS tahunan tanggal 28 April, dicatat aja tanggalnya, walaupun agendanya mungkin belum disebutkan, tapi biasanya membahas laporan keuangan dan juga penggunaan laba, atau bisa jadi ada agenda kejutan lainnya ya, tadi kata Pak Fat. Nah, terus dari Bumi, update terkait kuasi reorganisasi tadi ya, dan secara kinerja, kalau boleh disimpulkan kecenderungan kinerja Bumi itu positif ya my friends. Nah mungkin saya mau lanjut nih ke Pak Satriawan, mungkin boleh dari sisi teknikal nih Pak Iwan SCMA dan juga Bumi ya. Buminya 3 hari belakang jadi sideways, jadi supportnya masih di sekitar 93, 90 ya, 92 di situ. Maintain di level itu, potensi rebound lanjutannya ke 105 sampai 116, di bawah 92, 90 baru jelek nanti Bumi.